Pertama, buku ini membawa kita ke dalam perjalanan sejarah investasi. Sang penulis membahas kisah menarik tentang krisis keuangan, gelembung ekonomi, dan bagaimana pelaku pasar bereaksi terhadap situasi yang sulit. Ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sejarah memainkan peran kunci dalam dunia keuangan. Selanjutnya, buku ini menyoroti pengaruh besar psikologi dalam pengambilan keputusan keuangan. Sang penulis membahas bagaimana emosi seperti ketakutan dan keserakahan dapat mempengaruhi keputusan investasi kita. Ini membangun pemahaman yang kuat tentang pentingnya mengelola emosi saat berhadapan dengan pasar yang berfluktuasi. Mari kita ikuti kisah seorang karakter bernama Alex yang merasakan pengaruh psikologi dalam pengambilan keputusan keuangan setelah membaca buku Same as Ever oleh Morgan Housel. Alex seorang pekerja kantoran yang aktif di pasar saham. Seringkali merasa terombang-ambing oleh emosi dalam pengambilan keputusan investasinya. Suatu hari, setelah mengalami gejolak pasar yang signifikan, Alex bertemu dengan seorang teman lama, Sarah, yang merupakan seorang psikolog. Sarah yang juga membaca buku yang sama, melihat ketegangan di wajah Alex dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Sarah dengan lembut memulai pembicaraan, kemudian Alex bercerita tentang bagaimana ketakutan akan kehilangan uang dan ketidakpastian pasar yang meracuni pikirannya. Mendengar cerita Alex, Sarah membagikan wawasan dari buku Same as Ever. Dia membahas bagaimana Morgan Housel menyoroti bagaimana emosi seperti ketakutan dan keserakahan dapat merusak keputusan keuangan kita. Mereka membahas konsep behavior finance dan bagaimana keputusan kita sering dipengaruhi oleh naluri dan reaksi impulsif. Melalui perbincangan ini, Sarah membantu Alex menyadari bahwa untuk menjadi investor yang sukses, penting untuk mengenali dan mengelola emosi dengan bijaksana. Mereka membahas strategi untuk tetap tenang di tengah gejolak pasar dan cara mengambil keputusan berdasarkan analisis yang objektif. Dengan bimbingan Sarah dan wawasan dari buku ini, Alex mulai mengembangkan kepekaan terhadap peran psikologi dalam keputusan keuangan. Dia belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh berita berlebihan dan tetap fokus pada strategi investasi jangka panjangnya. Cerita ini mencerminkan bagaimana buku Morgan Housel membuka mata pembaca tentang pengaruh psikologi dalam keputusan keuangan dan bagaimana pengelolaan emosi adalah keterampilan kunci untuk mencapai kesuksesan finansial. Buku ini juga menggali konsep resiko dan kesempatan. Sang penulis membimbing kita untuk memahami bahwa kedua elemen ini selalu hadir dalam setiap keputusan keuangan. Dia memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola resiko dengan bijaksana dan melihat kesempatan di tengah ketidakpastian. Memasuki cerita Ryan seorang pemuda di dunia investasi yang mendalami konsep resiko dan kesempatan setelah membaca buku ini. Ryan seorang pegawai kantoran dengan impian finansial yang besar seringkali terjebak dalam dilema memilih antara investasi yang aman atau mencari peluang yang lebih beresiko. Suatu hari, Ryan bertemu dengan mentor investasinya, Lily, yang telah mengamati perubahan sikapnya yang ragu-ragu. Lily yang juga membaca buku yang sama, mengundang Ryan untuk duduk bersama dan membicarakan konsep resiko dan kesempatan yang dibahas dalam buku tersebut. Lily mulai dengan bertanya, "Ryan, bagaimana kamu melihat resiko dan kesempatan dalam investasi?" Ryan bercerita tentang ketakutannya, kehilangan uang, dan kebingungannya tentang di mana seharusnya dia menempatkan investasinya. Lily kemudian membawa buku Same as Ever dan membacakan kutipan yang menarik tentang bagaimana resiko dan kesempatan selalu menjadi dua sisi mata uang dalam dunia keuangan. Mereka berdiskusi tentang bagaimana mengelola resiko dengan bijaksana dapat membuka pintu bagi peluang yang lebih besar. Dengan cermat, Lily membagikan pengalaman pribadinya tentang sebuah investasi yang awalnya dianggap beresiko tinggi, tetapi akhirnya memberikan hasil yang luar biasa.
Dia menjelaskan bahwa mengejar peluang seringkali melibatkan mengambil resiko ya, tetapi dengan memahami resiko dengan baik, resiko tersebut dapat dikelola secara efektif. Melalui perbincangan ini, Ryan mulai melihat resiko bukan sebagai hal yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi sebagai komponen alami dalam perjalanan investasi. Dia belajar bahwa penting untuk memahami resiko yang diambil melalui riset yang matang dan melihat setiap resiko sebagai kesempatan untuk pertumbuhan. Cerita ini mencerminkan bagaimana Sam Esver memberikan perspektif baru pada konsep resiko dan kesempatan, mengubah ketakutan Ryan menjadi pemahaman yang lebih mendalam dan siap menghadapi tantangan investasi. Morgan Housel menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup dalam bukunya. Dia berbicara tentang bagaimana dunia terus berubah dan kita perlu terus belajar dan beradaptasi. Konsep ini menjadi dasar untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan sukses. Mari kita masuki kisah Emma, seorang profesional muda yang mendalami makna pembelajaran seumur hidup setelah membaca buku ini. Emma yang baru saja memulai karirnya sering merasa tertekan oleh harapan untuk selalu tampil kompeten di pekerjaannya dan memiliki pengetahuan terkini. Suatu hari, Emma bertemu dengan rekan kerjanya, Michael, yang memiliki sikap yang sangat terbuka terhadap pembelajaran sepanjang hidup. Michael yang juga membaca buku yang sama, melihat kekhawatiran Emma yang mengajaknya berbicara di sebuah kafe. Sambil menikmati secangkir kopi, Michael berbagi dengan Emma ya tentang bagaimana buku ini membuka matanya terhadap kekuatan pembelajaran seumur hidup. Mereka berbicara bagaimana dunia terus berkembang, terutama dalam era teknologi dan informasi. Michael membagikan pengalamannya tentang bagaimana dia, meskipun sudah berada di karirnya selama bertahun-tahun, tetap memprioritaskan pembelajaran. Dia menyadari bahwa pengetahuan baru dan keterampilan terkini adalah aset yang berharga, terutama dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat. Emma mendengar kisah Michael, mulai melihat pembelajaran sebagai sebuah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Mereka membahas cara-cara praktis untuk terus mengembangkan diri, seperti membaca buku, mengikuti kursus online, dan terlibat dalam komunitas profesional. Dalam perjalanan Emma menyelami konsep pembelajaran seumur hidup, dia merasakan beban tekanan berkurang. Dia menyadari bahwa ketidakpastian dan perubahan dapat dihadapi dengan lebih percaya diri ketika kita memandangnya sebagai peluang untuk terus belajar dan berkembang. Cerita ini mencerminkan bagaimana buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pembelajaran seumur hidup, yang mengubah pandangan Emma tentang pengetahuan sebagai sumber kekuatan dan pengembangan pribadi. Terakhir, buku ini menyentuh tema keseimbangan hidup yang baik ya. Sang penulis merangkai cerita-cerita inspiratif yang mengajarkan kita tentang arti kebahagiaan, tujuan hidup, dan bagaimana menemukan harmoni antara kesuksesan finansial dan kepuasan batin. Sekarang, mari kita ketemui ya karakter bernama Maya, seorang profesional yang menemukan makna keseimbangan hidup yang baik setelah membaca buku ini. Maya, seorang ahli IT yang berdedikasi, selalu menemukan dirinya tenggelam dalam pekerjaan yang menuntut. Suatu hari setelah berjam-jam bekerja di depan komputer, Maya merasa kelelahan dan mulai merenung tentang keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Seorang teman kerjanya, James, yang baru saja membaca buku yang sama, menyadari perubahan suasana hati Maya dan mengajaknya untuk makan malam. Sambil menikmati hidangan, James membicarakan bagaimana buku ini membahas tema keseimbangan hidup yang baik. Mereka berbicara tentang bagaimana Morgan Housel ya, atau sang penulis menekankan pentingnya tidak hanya fokus pada karir, tetapi juga menciptakan waktu untuk keluarga, teman-teman, dan kegiatan pribadi yang menyenangkan. Maya mulai merenung tentang rutinitas harian dan menemukan bahwa dia telah mengorbankan waktu bersama keluarga dan menjalani hobi yang dia cintai. Dia mencatat bahwa seiring berjalannya waktu,
pekerjaan menjadi semakin mendominasi hidupnya. James melalui percakapan mereka menginspirasi Maya untuk menciptakan rencana untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik. Mereka membahas tentang menetapkan batasan waktu, mengevaluasi prioritas, dan belajar untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai mengimplementasikan langkah ini. Dia mulai memprioritaskan waktu untuk keluarga, mengambil cuti tambahan untuk liburan, dan kembali mengejar hobi yang dia tinggalkan. Hasilnya, Maya merasakan perubahan yang signifikan dalam suasana hatinya dan hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Cerita ini mencerminkan bagaimana Sam S. Ever atau buku ini memberikan pandangan baru tentang arti keseimbangan hidup yang baik. Melalui perjalanan Maya, pembaca diajak untuk merenung tentang prioritas hidup mereka dan mencari keseimbangan yang membawa kebahagiaan dan kepuasan. Itulah rangkuman singkat dari Sam S. Ever oleh Morgan Housel. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang keuangan, tetapi juga menyentuh aspek-aspek esensial dalam menjalani kehidupan yang baik. Untuk kalian yang ingin mempelajari buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link pembelian bukunya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembelian bukunya sudah saya sediakan di sana, kalian tinggal klik aja dan kalian bisa beli untuk bukunya. Oke, sekian dari saya Ahmad NH. Terima kasih.